Puji Tuhan. Shalom. Kita masih belajar dalam kitab Imamat. Kemarin kita belajar dari bagian-bagian atau pembagian dari Imamat. Antara Imamat pasal 1 sampai Imamat pasal 27 terdiri dari 6 bagian atau 6 bagian. Kita sudah sampai kemarin pada bagian yang ketiga, yaitu Imamat pasal 11 sampai Imamat pasal 20. Dan hari ini kita akan belajar dari bagian yang keempat atau bagian yang keempat dari kitab Imamat, Imamat 21 sampai Imamat pasal 22. Yaitu bagiannya menceritakan tentang imam-imam disucikan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, imam-imam mempunyai peraturan yang lebih keras daripada orang Israel pada umumnya. Sebab ia lebih dekat dengan Tuhan. Untuk orang-orang yang lebih rohani, ia dapat memikul kepahitan terhadap daging lebih banyak. Sebab makin daging dibinasakan, makin kita dekat dengan tirai, makin dekat kemuliaan Tuhan. Imamat pasal 21 berbicara tentang larangan menjadi najis karena orang mati. Turunan imam yang cacat untuk pelayanan, ya, kita tidak boleh dinajiskan macam-macam perkara-perkara kematian. Yang disebut dengan kematian adalah dosa atau dunia. Sekalipun itu dari keluarga dekat. Jangan hidup sebagai seorang imam cacat rohani di hadapan Allah. Misalnya dalam 1 Timotius pasal 3 ayat pertama sampai ayat ke-13. Saudara-saudariku, Imamat 22 mengatakan tentang makanan imam tidak boleh untuk sembarang orang. Kita harus membedakan antara orang Kristen yang sudah hidup sebagai imam di hadapan Allah dan yang hidup sembarangan sebagai orang-orang dunia. Harus ada pemisahan dan perbedaan. Tidak boleh campur baur atau sembarangan. Kehidupan orang-orang di ruangan suci itu nyata berbeda dengan orang Kristen halaman. Perlu tahu perbedaan ini supaya kita terpelihara bahkan dapat tumbuh dalam tingkat ruangan maha suci yang jauh lebih indah dan jauh lebih ketat, jauh lebih keras, jauh lebih disiplin bagi daging. Di sini daging akan mati, yaitu kehidupan yang sempurna. Jangan imam-imam hidup seperti orang kebanyakan seperti dalam Hosea pasal 4 ayat ke-9. Jangan mengadili, tetapi juga jangan meniru contoh orang yang tidak benar. Mari kita akan masuk ke dalam bagian yang kelima dalam kitab Imamat, yaitu Imamat pasal 23 sampai kepada Imamat pasal 26. Berbicara tentang pesta umat Allah. Tiap tahun ada 7 macam pesta. Tiap 7 tahun ada 1 tahun bersukaria. Tiap 50 tahun ada 1 tahun kelepasan yang amat indah. Imamat pasal 23 ayat 7. Hari raya atau pesta. Imamat pasal 24. Minyak dan roti untuk rumah Allah. Serta akibat orang yang menghujat Allah. Imamat pasal 25. Bicara tentang sabat tahunan dan tahun Yobel. Imamat 26. Berkat dan kutuk untuk dipilih. Kalau umat Tuhan mau hidup dalam kesucian, maka akan ada suasana pesta dalam kesukaan yang indah-indah. Saudara-saudari, kekristenan sebetulnya bukan penderitaan, tetapi kabar baik, kabar kesukaan. Amsal 25 ayat ke-25. Kesukaan bagi orang yang sudah lelah dalam jalan daging, yang mau bertobat. Tetapi kabar kematian bagi mereka yang berkeras hati dalam dosa. 2 Korintus pasal 2 ayat ke-16, Kisah Rasul pasal 24 ayat ke-25. Saudara-saudariku, kabar Yesus tidak sulit asal manusia mau ambil keputusan. Lukas pasal 12 ayat ke-57. Maka ia akan melihat sebagai kabar suka. Orang yang mau akan diselamatkan dan diberi kemenangan. Orang yang susah sebab tak sungguh-sungguh ambil keputusan untuk mau. Siapa yang sungguh-sungguh berjalan di jalan sempit,
dan dengan senang hati pikul salib akan berpesta di dalam Tuhan. Khawatir, bimbang, takut, tak beriman, itu kebodohan dan lain-lain. Ini semua membuat imam atau iman hilang pestanya. Sebab itu hal-hal ini sangat jelek. Paulus berkata, bersukacitalah selalu. Filipi pasal 4 ayat keempat. Itu kekuatan kita. Bukan emosional atau dibuat-buat atau ikut-ikutan atau suatu tabiat, tetapi ada dasar yang teguh, yaitu firman Tuhan. Bahwa dosa kita sudah diampuni dan kita sungguh-sungguh menikmati hidup dalam kelepasan. Sebab itu kita bersukaria, sebab mengerti Allah di pihak kita. Roma pasal 8 ayat ke-31. Lukas 15 ayat ke-31. Matius 6 ayat 34. Minyak dan roti ada hubungan erat dengan kesukaan yang heran ini. Minyak bicara tentang Roh Kudus. Ini sumber kesukaan yang luar biasa, yang dunia tidak dapat beri. Yesaya 28 ayat ke-11 sampai ke-12. Yohanes pasal 4 ayat ke-14. Yohanes pasal 7 ayat ke-38. Roh Kudus itu sumber kesukaan yang besar. Cari dan hiduplah terus di dalam roh. Roti berbicara tentang firman Tuhan. Ini kesukaan yang membuat seluruh hidup dipuaskan. Yeremia pasal 15 ayat ke-16. Mazmur 119 ayat ke-92. Siapa yang perhatikan roti dan minyak akan hidup berpesta selalu. Ada nafiri, kegirangan, kelepasan. Ada tahun-tahun Yobel dengan topik sorak sukacita. Bahkan tiap tahun 7 kali pesta. Orang yang menghujat roh. Dalam Imamat pasal 24. Tidak mau percaya akan pimpinan Roh Kudus. Menolak berjalan dalam roh dan hidup dalam daging. Akhirnya binasa. Kutuk atau berkat itu dapat dipilih. Pilih mana? Ibrani 3 ayat ke-15. Saudara-saudariku, buanglah dunia dan dosa. Maka kita akan lebih jelas melihat pilihan rohani. Tetapi orang yang berkeras dalam dosa itu buta. 2 Korintus pasal 4 ayat ke-4. Tak dapat melihat apa-apa. Yang terakhir, bagian 6, yaitu Imamat pasal 27. Berbicara tentang nasar. Yaitu menyerahkan diri sepenuh bagi Allah tanpa batas. Tanpa reserve. Kalau seorang lewat semua jalan yang heran dan indah ini, sudah merasakan kesukaan di dalam Tuhan, maka tidak sukar baginya mengambil keputusan untuk menyerahkan sepenuhnya pada Allah yang heran itu. Roh Tuhan dan firman Tuhan akan membuatnya berhasil. Orang yang dengan senang hati berbuat ini tidak akan kecewa. Ibrani pasal 11 ayat ke-25 sampai 27. Sebab hatinya percaya dan harap akan Allah yang hidup, yang mulia. Sekalipun di dalamnya termasuk banyak sengsara. Mari kita yang percaya kepada Tuhan menyerahkan hidup kita sepenuhnya bagi Tuhan. Sampai di sini pembelajaran kita. Kita sudah belajar tentang bagan-bagannya dari Imamat pasal 1 sampai pasal 7, kemudian Imamat 8 sampai 10, Imamat 11 sampai 20, Imamat 21 sampai 22, dan bagian yang kelima Imamat 23 sampai 26, kemudian bagian yang keenam Imamat pasal 27. Kita akan sambung besok pagi dan kita akan masuk lebih jauh lagi bicara tentang Imamat pasal 1 sampai 7, tentang macam-macam korban. Teruskan ikuti pelajaran ini supaya kita semakin hari boleh semakin diberkati oleh Tuhan. Amin. Sampai jumpa besok hari. Tuhan Yesus memberkati.